Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputi Nianti, nomor absen 23 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pemanasan global, penyebab dan dampak-dampak yang dihasilkannya. Untuk itu, mari bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya suhu di bumi semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya global warming. Global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer di bumi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan atmosfer, daratan, maupun suhu di lautan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanasan global disebabkan oleh banyak hal. Berikut adalah penyebab dari terjadinya pemanasan global, yaitu jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan. Yang kedua, hasil pembakaran industri. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik seperti AC, kulkas, dan botol plastik. Yang keempat adalah pembakaran hutan. Dan yang terakhir adalah gas metana yang dihasilkan oleh kotoran hewan dan mikroba yang ada pada rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 yang kemudian berdampak pada menyebabkannya efek rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya rumah kaca. Nah, bagaimana sih proses terjadinya rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah sehingga suhu rumah tetap relatif hangat. Nah, prinsip inilah yang terjadi sama seperti yang sedang bumi kita alami, sehingga hal itu disebut dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan bumi disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu yang ada di atmosfer bumi. Berikut merupakan proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama, seperti yang kita tahu bahwa atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap juga oleh gas-gas yang ada di atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke dalam atmosfer dan sebagian lagi diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah termasuk ke dalam permukaan bumi, dan keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang merangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan juga atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Penyebab berikutnya adalah kegiatan perindustrian. Nah, kegiatan perindustrian merupakan perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke arah industrian di berbagai belahan dunia. Kegiatan ini menyumbang angka terbesar kenaikan dalam pemanasan global. Kegiatan industri ini menghasilkan asap yang menakutkan bagi udara kita. Nah, asap-asap tersebut sangat berbahaya untuk udara kita karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga gas metana. Serta dengan penggunaan energi fosil yang sangat-sangat boros dalam dunia ini, dan juga limbah dan gas karbon yang diakibatkan oleh proses produksi merupakan dampak negatif yang dilakukan oleh operasional perusahaan yang setiap hari kita lakukan. Menurut bahan pakar, bahan fosil dalam skala industri yang besar telah melepaskan CO2 dalam jumlah yang sangat besar ke dalam atmosfer bumi. Nah, tuduhan bahwa industri adalah penyumbang terbesar terjadi pemanasan global jelas tidak terbantahkan lagi. Selanjutnya adalah CFC. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan pada berbagai peralatan dalam rumah tangga, misalnya kulkas dan pendingin ruangan. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya merupakan pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia. Pohon berfotosintesis dalam mengambil O2 dari udara. Dan karena banyaknya pembakaran hutan ilegal, banyak pohon yang terbakar sehingga karbon CO2 yang ada di udara tak banyak. Selanjutnya adalah gas metana. Gas metana dihasilkan oleh mikroba di rawa dan juga
dan juga dari hewan-hewan ternak atau kotoran ternak yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas yang pada rumah kaca. Apa aja sih dampak-dampak yang disebabkan dari pemanasan global? Yang pertama ada perubahan iklim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan iklim yang signifikan di seluruh dunia. Hal ini meliputi perubahan pola cuaca, peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai yang kuat, dan peningkatan tingkat kenaikan permukaan air laut. Yang selanjutnya perubahan lingkungan. Pemanasan global berdampak pada ekosistem dan lingkungan alam. Es di kutub yang mencair dengan cepat menyebabkan peningkatan tingkat permukaan air laut yang berdampak pada habitat satwa liar dan organisme laut, mengancam keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan yang ada pada laut. Selanjutnya, kehilangan keanekaragaman hayati. Peningkatan suhu dan perubahan iklim mempengaruhi beberapa spesies yang ada di bumi. Organisme yang tidak dapat beradaptasi oleh perubahan suhu yang ekstrim dan lingkungan yang berubah mungkin dapat mengalami perubahan atau penurunan populasi dan juga bahkan hampir punah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya adalah kekeringan. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan kekeringan di beberapa wilayah. Curah hujan yang tidak teratur dan intensitas yang tinggi, serta peningkatan penguapan dapat menyebabkan terjadinya krisis air, mengurangi kesediaan air bersih untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan juga industri. Selanjutnya, kerugian pertanian. Perubahan suhu dan pola cuaca yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada pertanian. Peningkatan suhu ekstrim, kekeringan, dan banjir dapat merusak tanaman, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan risiko kelaparan yang ada pada beberapa daerah. Selanjutnya, perubahan perairan. Pemanasan global juga berdampak pada sistem perairan di seluruh dunia. Peningkatan suhu air laut dapat mengakibatkan pemutihan terumbu karang yang dapat merugikan ekosistem terumbu karang dan spesies yang bergantung padanya. Selain itu, perubahan suhu juga dapat mengganggu ekosistem perairan air tawar, mengurangi kualitas air, dan mengancam keberlangsungan ikan dan spesies yang ada pada air tawar. Selanjutnya, ancaman kesehatan. Pemanasan global dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia. Peningkatan suhu ekstrim dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat panas, penyebaran penyakit vektor seperti malaria dan demam berdarah, serta meningkatnya populasi atau polusi udara yang berdampak pada penyakit pernafasan. Dan yang terakhir adalah migrasi paksa. Perubahan iklim dapat memaksa seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya apabila manusia tersebut tidak bisa atau tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena banyaknya dampak-dampak yang timbulkan dari adanya pemanasan global, kita perlu melakukan beberapa hal untuk dapat mencegah pemanasan global. Nah, berikut adalah beberapa solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Bumi kita yang semakin tua harus kita selamatkan dari berbagai kerusakan dan juga kehancuran yang ada. Kita sebagai para penghuni bumi harus bisa menjaga kelestarian bumi dan juga kebersihan yang ada di bumi. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit untuk kita lakukan. Nah, ketika kita sudah menjaga lingkungan, maka lingkungan juga akan memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Maka dari itu, yuk lakukan hal kecil untuk menjaga bumi kita agar tetap lestari. Yang pertama, hindari penggunaan plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik dapat menyebabkan berbagai kerusakan di lingkungan. Maka dari itu, ubahlah plastik menjadi tas yang dapat digunakan lebih dari satu kali. Kemudian yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Nah, ubahlah sedotan plastik menjadi sedotan bambu ataupun sedotan besi yang dapat kita gunakan berkali-kali. Nah, selain itu, sedotan plastik dapat menyebabkan banyak sampah sehingga kita harus beralih ke dalam sedotan bambu dan juga besi yang dapat kita bawa kemana-mana. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan botol plastik secara terus-menerus tidaklah sehat untuk kesehatan kita semua. Penggunaan botol plastik yang terus-menerus dapat menyebabkan atau meningkatkan kuman-kuman yang ada dalam botol tersebut. Maka, gunakanlah botol yang berlebarkan BA free. Yang keempat, gunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan styrofoam ataupun plastik-plastik dapat menyebabkan banyaknya sampah-sampah yang tertimbun sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, marilah kita bersama-sama mengganti kotak bekal plastik kita menjadi kotak bekal yang lebih bisa kita gunakan berkali-kali dan juga lebih praktis. Selanjutnya, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lampu memerlukan energi listrik yang cukup banyak. Ketika siang hari, kita bisa mematikan lampu karena sudah terang. Dan juga
Ketika kita tidak menggunakan lampu, matikanlah lampu tersebut. Selanjutnya, matikan alat elektronik setelah dipakai. Nah, semakin banyak alat elektronik yang kita gunakan, maka semakin banyak pula listrik yang kita perlukan, sehingga menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan semakin banyak. Nah, hal tersebut, maka dari itu kita harus bersama-sama menggunakan elektronik secukupnya. Jangan terlalu sering menggunakan laptop, charger, ataupun menggunakan kipas angin yang dapat menyebabkan kita menjadi boros listrik dan menghasilkan emisi karbon yang berlebihan. Selanjutnya, gunakan notepad di gadget. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang kita lebih sering menggunakan gadget untuk membuat sesuatu. Banyak juga yang menggunakan kertas. Kertas dihasilkan dari batang pohon yang ditebang. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak pula pohon yang kita tebang. Sehingga hal tersebut tidak baik apabila tidak dilakukan juga reboisasi. Maka dari itu, semakin banyaknya kertas yang kita gunakan, maka dari itu kita sebenarnya menggunakan notepad yang ada di HP. Tapi janganlah terlalu sering menggunakan notepad karena itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya, gunakan tisu secukupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari kita selalu dipenuhi dengan tisu, baik itu tisu toilet ataupun tisu menggunakan makan. Tisu juga berasal dari pohon yang kita gunakan. Nah, semakin banyak tisu yang kita gunakan, maka semakin banyak pohon juga yang kita tebang. Yuk kita hitung, penduduk di Indonesia berjumlah 200.000 triliun orang. Setiap harinya setengah gulung tisu, sama dengan 1.000 triliun gulung. Maka dari itu, setiap harinya berat satu gulung tisu itu berjumlah 1/4 kg. 1/4 kg penggunaan tisu satu hari. Nah, bisa dihitung dalam 25.000 ton. Nah, sangat banyak bukan? Maka hitung berapa kira-kira pohon yang kita gunakan untuk membuat tisu tersebut. Maka dari itu, jangan lupa untuk berhemat. Jangan lupa diterapkan ya. Sampai jumpa.